Kami mengucapkan selamat Sabat, selamat sore, saudara-saudara yang teman-teman yang akan mengikutinya lewat rekaman Zoom, rekaman YouTube. Kami mengucapkan selamat belajar dan selamat menyelidiki. Dengan judul pelajaran saat ini adalah Nasib dari Yerusalem. Panggilan kepada penduduknya yang akan datang. Inilah judul kita, Nasib dari Yerusalem, panggilan kepada penduduk yang akan datang. Ini sudah dibawakan oleh Victor Tihote, pendeta dari Persekutuan Davidian Masehi Advent hari ke-7 pada hari Sabat 14 Desember 1946 di Chapel Gunung Karmel, Waco, Texas. Oke, saudara-saudara, mari kita mulai pokok bahasan berdasarkan Sakaria pasal 14. Pada sore hari ini, kita akan mempelajari Sakaria pasal 14. Sakaria 14 ayat 1 berbunyi sebagai berikut. Tengoklah, hari Tuhan itu datang, maka semua jarahanmu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Sakaria 14 ayat 1. Penjelasan, seperti Anda ketahui, pokok masalah yang terkandung di dalam pasal ini sesungguhnya dimulai di dalam pasal 12 dan berlangsung sampai ke pasal 14. Untuk menentukan siapa yang dimaksudkan oleh kata pengganti engkau di dalam ayat ini, maka kita harus kembali ke pasal 13. Di sana kita akan menemukan bahwa engkau itu menunjukkan kepada Yerusalem. Adalah barang-barang jarahan Yerusalem. Kemudian yang akan dibagi-bagi di tengah-tengahnya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, pembahasan kita ini terdapat dalam Sakaria pasal 14, tetapi ini sudah dimulai dari pasal 12 dan 13. Nah, pasal 12 dan pasal 13 ini adalah kelanjutan daripada pasal 14 dan memulai di ayat 1 yang menjelaskan tentang semua jarahanmu. Ini pada pasal 12 dan 13 ada suatu permasalahan besar di sana, suatu kemenangan besar yang dilakukan oleh Yerusalem, oleh Israel, dan mereka mengumpulkan jarahan yang banyak. Nah, jarahan-jarahan itu, hasil-hasil perang itu dikumpulkan di Yerusalem. Hasil jarahan itu dikumpulkan di Yerusalem. Maka di dalam pasal Sakaria pasal 14 ayat 1, ayat ini menjelaskan bahwa jarahanmu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Jadi tidak dapat disimpan hasil jarahan daripada Israel ini dalam pasal 12 dan 13 akan dibagi-bagi di pasal penjelasan pasal 14. Kenapa dibagi-bagi? Mari kita lihat pada Sakaria pasal 14 ayat 2. Karena aku akan menghimpun segala bangsa untuk berperang melawan Yerusalem. Maka negeri itu akan dialahkan dan segala rumahnya dijarahi dan segala perempuan digagahi. Dan setengah orang isi negeri akan dibawa keluar dengan tertawan. Tetapi yang lagi tinggal daripada orang banyak itu tidak akan ditumpas dari negeri itu. Sakaria 14 ayat 2. Penjelasan. Melihat kepada kenyataan bahwa Yerusalem akan dilindungi dengan pagar tembok daripada api.
sesuai bahasan kita pada Sakaria pasal 2 ayat 5. Sementara isi rumah Yehuda memerintah di sana. Maka pastilah bahwa peperangan yang digambarkan di sini tak dapat tiada harus jadi sebelum isi rumah Yehuda diperdirikan. Dalam peperangan itu, segala bangsa akan mengalahkan para pemimpin dari tanah perjanjian itu. Kemudian isi rumah Yehuda akan mulai diperdirikan. Karena bangsa-bangsa yang menyerang itu mengepung kota, yaitu kota Yerusalem, dan menjarahi rumah-rumah, juga menggagahi kaum wanita, maka mereka bukanlah bangsa-bangsa orang benar. Tetapi karena tidak semua penduduk dibawa dengan tertawan, dan karena tidak semua ditumpas habis dari kota itu, maka tak dapat tiada orang-orang jahat akan disingkirkan dan orang-orang benar tinggal untuk bergabung dengan isi rumah Yehuda. Nah, saudara-saudara yang kekasih, bahwa di dalam penjelasan di ayat 2 ini menjelaskan bahwa bangsa-bangsa yang melakukan pengepungan terhadap kota Yerusalem adalah bukan bangsa-bangsa yang benar. Bangsa-bangsa yang mengepung Yerusalem ini adalah bangsa-bangsa yang tidak benar atau bangsa-bangsa yang berbuat jahat juga. Yaitu dia merampoki rumah-rumah, kemudian menggagahi kaum wanita, dan menawan sebagian dari penduduk kota Yerusalem. Jadi gambaran ini sudah pernah terjadi di kota Israel yang berdekatan dengan kota Gaza yang baru-baru berlangsung pada tahun yang lalu. Jadi suatu penyerangan, tiba-tiba kemudian mereka menjarai rumah dan mereka menawan sebagian daripada rakyat Israel. Nah, gambaran peperangan itu sudah ada gambaran di sini, bahwa gambaran itu adalah peperangan, dia mengepung kota, dia berhasil mengepung kota Yerusalem, dan dia menjarai rumah-rumah, menggagahi kaum wanita, dan sebagian dibawanya tertawan. Nah, ini model peperangan, model penyerangan yang dilakukan terhadap Yerusalem. Jadi ada bangsa yang duluan melakukan proses penyerangan. Nah, dari proses penyerangan itu, kemudian mari kita lihat Sakaria 14 ayat 3 dan 4. Kemudian Tuhan akan keluar lalu berperang melawan segala bangsa, seperti pada masa ia berperang pada hari peperangan. Dan pada hari itu, kakinya akan berdiri di atas Gunung Zaitun yang berada pada sebelah timur Yerusalem. Dan Gunung Zaitun itu akan terbelah ada dua, ke timur dan ke barat. Sehingga jadilah sebuah lembah yang amat besar. Maka setengah dari gunung itu akan berpindah menuju ke utara dan setengahnya lagi ke selatan. Penjelasan. Pada waktu Yerusalem yang sekarang ini jatuh, maka kaki Tuhan akan berpijak di atas Gunung Zaitun. Lalu di sana dibuat suatu lembah yang amat besar. Artinya menyingkirkan semua penghalang dan gangguan. Dan dengan demikian mempersiapkan tanah itu bagi kembalinya umatnya itu.
Kemudian ialah nubuatan Zakarias 10 ayat 8, bahwa Tuhan akan bersuit bagi umatnya, akan menemukan kegenapannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, bahwa Yerusalem yang ada sekarang adalah salah satu daripada 70 kota yang ada di Israel. Jadi salah satu dari 70 kota yang ada di Israel. Ataupun salah satu kota-kota besar yang ada di Israel. Nah, sasaran daripada masalah yang terjadi adalah penyerangan terhadap kota Yerusalem. Jadi ayat ini bukan berbicara penyerangan kepada seluruh Israel, tetapi berbicara kepada kota khusus kota Yerusalem. Jadi ayat ini bukan berbicara penyerangan terhadap kota Tel Aviv, ataupun bukan ke kota Haifa, atau ke kota Bethlehem, dan kota-kota lain. Tetapi pembicaraan ayat ini menyangkut khusus kepada kota Yerusalem. Nah, kota Yerusalem sekarang, mungkin nanti saudara Darman bisa lihat di internet, kota Yerusalem sekarang penduduknya adalah sekitar berjumlah sekitar 800.000 sekian. Jadi ya hampir 1 jutaan orang. 800.000 sekian atau 9.000 sekian. Jadi tidak berjumlah 2 jutaan atau hanya hampir 1 jutaan orang kota Yerusalem sekarang. Tercatat dalam hasil riset kependudukan hasil kependudukan dari laporan kependudukan dari kota Yerusalem atau Israel. Jadi penduduk yang ada tercatat di Yerusalem sekarang sekitar 800 ribuan atau 900 ribuan, tidak sampai 1 jutaan orang yang menghuni kota Yerusalem. Nah, proses penyerangan yang terjadi adalah di kota Yerusalem ini akan terjadi suatu pengepungan tiba-tiba, dan kota Yerusalem ini sempat dikuasai oleh bangsa-bangsa yang jahat tadi. Disebut di sini bahwa bangsa yang mengepung mereka ini bangsa yang jahat karena mereka melakukan kejahatan perang, yaitu menjarahi rumah-rumah dan menggagahi kaum wanita dan menawan sebagian penduduk. Jadi bukan perang frontal yang menghancur lulu lantakkan, bukan perang seperti itu, tetapi perang menjara rumah dan menggagahi kaum wanita dan mengambil sebagian, menawan sebagian penduduk dan dibawa dalam tawanan. Jadi seperti peristiwa yang baru-baru terjadi kepada Israel di perbatasan antara Gaza dengan perbatasan wilayah Israel di kota Tel Aviv atau Jaffa. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, sempat dikuasai kota Yerusalem sempat dikuasai oleh bangsa-bangsa yang melakukan penjarahan dan penawanan. Dan Tuhan langsung melakukan suatu tindakan pada saat itu. Tuhan langsung melakukan suatu tindakan, yaitu tindakan Tuhan campur tangan dengan cara masuk di kota Yerusalem itu dan memijakkan kakinya, menghancurkan semua halangan-halangan yang ada di kota Yerusalem itu dan mengalahkan bangsa yang melakukan penyerangan terhadap kota Yerusalem. Jadi itu yang dijelaskan pada ayatnya yang ketiga dan keempat, yang menjelaskan bahwa pada waktu Yerusalem yang sekarang jatuh, maka kaki Tuhan akan berpijak di atas Gunung Zaitun, lalu di sana
dibuat suatu lembah yang amat besar. Artinya menyingkirkan semua penghalang dan gangguan, dan dengan demikian mempersiapkan tanah itu bagi kembali umatnya. Kemudian ialah nubuatan Zakaria pasal 10 ayat 8 bahwa Tuhan akan bersuit bagi umatnya, akan menemukan kegenapannya. Jadi penguasaan yang pertama kali oleh Tuhan adalah penguasaan wilayah kota Yerusalem yang dikuasai oleh musuh yang melakukan penyerangan dan penawanan. Ini yang dilakukan oleh Tuhan. Mari kita lanjut ke Zakaria pasal 14 ayat 5. Maka kamu akan berlari ke lembah gunung-gunung itu, maka luas lembah gunung-gunung itu sampai ke asal. Sesungguhnya engkau akan berlari bagaikan engkau berlari dari hadapan gempa bumi pada zaman Usia, Raja Yehuda. Maka Tuhan Allahku akan datang dan segala orang suci bersamamu. Jadi pada penjelasannya, pada saat kaki Tuhan itu berpijak, itu terjadi suatu gempa bumi yang sangat besar. Jadi gempa bumi ini digambarkan sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Israel di Raja Usia. Jadi suatu gempa bumi yang menggetarkan kota-kota kota-kota di Israel, dan pusatnya terjadi di Yerusalem. Dengan membuka jalan sedemikian bagi pendirian kembali isi rumah Yehuda, yaitu umatnya, yang sebelumnya telah diberitahu dari hal itu melalui kebenaran sekarang, mereka akan berlari ke lembah itu, kemana kaki Tuhan berpijak. Secepatnya, seolah-olah mereka sedang berlari dari gempa bumi. Dan semua orang suci yang sesudah itu akan mengikuti mereka. Di dalam kata-kata firman ini sendiri terdapat banyak fakta yang membuktikan bahwa peristiwa ini terjadi sebelum 1000 tahun milenium, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Yaitu satu, fakta yang pertama. Catatlah bahwa kaki Tuhan berpijak pada gunung itu pada hari peperangan itu, dalam mana Yerusalem dikuasai oleh bangsa-bangsa kafir. Jadi yang pertama faktanya, ini tidak terjadi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, peristiwa ini, atau di zaman 1000 tahun. Sesudah 1000 tahun pada waktu Yesus datang ketiga kali, karena ayat ini diinterpretasikan oleh gereja atau orang Kristen ke peristiwa Yerusalem sesudah 1000 tahun. Nah, di sini dijelaskan bahwa peristiwa ini terjadi sebelum 1000 tahun atau sebelum Yesus datang kedua kali. Karena peristiwa ini terjadi pada saat peperangan dan Yerusalem dikuasai oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang tidak benar. Karena mereka melakukan perampasan, perampokan, dan melakukan penjarahan, melakukan penyanderaan terhadap sebagian daripada penduduk Yerusalem. Nah, ini ada proses penyanderaan, dan sandera itu dibawa keluar dari Yerusalem. Tidak tahu mereka simpan di mana, tentunya di markas daripada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan ini. Kedua, orang yang berlari ke lembah itu bukan turun dari surga. Nah, kemudian ada peristiwa setelah
kaki Tuhan berpijak di Bukit Zaitun, halangan-halangan semua disingkirkan. Tidak ada halangan untuk masuknya umat Tuhan di sana. Makanya disebut bahwa umat Tuhan berlari-lari bagaikan melarikan diri, ingin menyelamatkan diri dari suatu gempa, dan berlari masuk ke kota Yerusalem di Bukit Zaitun. Padahal suatu cerita dari ayatnya yang ke-3-4 bahwa ada proses penyanderaan dan peperangan di sana. Tetapi begitu halangan-halangan daripada peperangan itu, Tuhan yang sendiri yang menyingkirkan. Tuhan sendiri yang menyingkirkan dan mengalahkan orang-orang bangsa-bangsa yang melakukan penyerangan terhadap Yerusalem. Dan umat Tuhan pada saat itu masuk ke kota Yerusalem. Masuk ke lokasi lembah daripada Bukit Zaitun. Masuk ke lembah itu. Nah, pelarian mereka itu adalah sudah diberitakan. Jadi di dalam penjelasan sini, yang sebelumnya telah diberitahu dari hal itu melalui kebenaran sekarang. Jadi umat-umat Tuhan sudah diberitahu apabila terjadi peristiwa di Yerusalem, maka umat Tuhan sudah melakukan suatu persiapan yang sangat cepat, seolah-olah kita menghindari dari suatu gempa bumi yang besar untuk mencari perlindungan, dan perlindungan yang dituju, tempat perlindungan yang dituju adalah di Bukit Zaitun, di lembah Bukit Zaitun itu. Jadi itu sudah disampaikan melalui pemberitahuan kebenaran-kebenaran sekarang. Jadi tidak perlu kita mau banyak bertanya-tanya lagi, karena pada saat itu sesuatu yang serba cepat, peristiwa yang terjadi. Jadi saat terjadi itu, semua umat, sasaran tempat pelarian adalah di Bukit Zaitun. Jadi semua penduduk yang mau masuk atau Tuhan membawa umat-umat Tuhan dari seluruh penjuru dunia langsung dibawa ke tempat itu, dan kita langsung bergerak cepat untuk masuk ke tempat perlindungan Tuhan di lembah Bukit Zaitun itu. Jadi itu gerakan yang cepat, seolah-olah menghindari dari suatu gempa bumi yang besar seperti gempa bumi pada zaman Uzia. Jadi saudara, biasanya di kota-kota besar ataupun di perusahaan-perusahaan besar telah ditunjuk satu area apabila terjadi peristiwa gempa bumi yang besar atau keadaan darurat, maka setiap perusahaan-perusahaan internasional dia sudah menentukan lokasi-lokasi tempat berkumpulnya para karyawan. Jadi di titik poin perkumpulan itu, tempat berkumpulnya, disitulah tim evakuasi akan datang. Jadi tidak bertebaran di seluruh gedung-gedung atau di seluruh area dari perusahaan yang sangat luas. Maka perusahaan sudah menentukan 1-2 titik area yang terdekat. Apabila terjadi suatu bencana besar atau gempa bumi yang sangat besar, ada titik-titik tempat berkumpul. Nah, jadi demikianlah ini sejajar dengan firman Tuhan untuk Yerusalem. Apabila terjadi suatu kegoncangan, suatu gempa bumi, suatu perang yang besar di sana, tidak boleh bertebaran di sekeliling kota Yerusalem atau di kota-kota lain. Tetapi dengan segera masuk saja ke kota Yerusalem, dengan center pointnya adalah Bukit Zaitun. Jadi Bukit Zaitun.
Nah, semua ini oleh penjelasan di sini disebutkan bahwa ini terjadi pada saat peperangan, sementara berperang. Makanya tempat berlindung itu ada di sekitar Bukit Zaitun. Kemudian yang ketiga, maka tak mungkin orang-orang jahat karena mereka tidak melarikan diri dari Tuhan, melainkan mereka berlari kepadanya kemana ia berdiri. Jadi di sini orang-orang umat Tuhan ini ditarik bagaikan magnet ke kaki Tuhan. Jadi mereka ini bukan orang-orang jahat, tetapi orang-orang umat-umat Tuhan, orang-orang baik yang berlari menuju ke kaki Tuhan. Nah, di sini dijelaskan bahwa perbandingannya, ingat, cerita ayat pertama menceritakan bahwa peperangan yang menguasai Yerusalem saat itu adalah bangsa-bangsa jahat. Mereka melakukan berbagai kejahatan perang. Jadi tidak dapat diharapkan untuk mencari perlindungan terhadap mereka. Apakah rakyat biasa atau pemerintah tidak bisa melakukan perlindungan mereka melawan atau melanggar semua perjanjian perang. Nah, dengan demikian maka umat Tuhan, orang-orang benar ini harus mencari perlindungan, yaitu yang sudah diajarkan kepada mereka ada di Bukit Zaitun, ada di kaki Tuhan. Jadi tidak bengong lagi mau cari informasi mana, sudah diberitahukan mulai sekarang. Kemudian keempat, semua orang suci mengikuti mereka. Buku Early Writings atau tulisan-tulisan pertama halaman 75 memberikan satu aplikasi rangkap mengenai kata-kata firman ini, yaitu peristiwa yang satunya sesudah masa 1000 tahun. Jadi ada catatan di buku tulisan-tulisan permulaan bahwa kaki Tuhan akan berpijak juga di Bukit Zaitun di seberang 1000 tahun. Nah, gegara daripada tulisan Ellen G. White ini, maka orang-orang Advent menjelaskan bahwa seluruh ayat pasal ini akan terjadi di masa 1000 tahun, sesudah 1000 tahun. Padahal di sini menjelaskan ada peristiwa yang sama juga, bahwa kaki Tuhan juga akan berpijak di Bukit Zaitun di seberang sesudah Yerusalem atau pada saat Yesus datang ketiga kali. Bukit Zaitun juga pada waktu itu masih ada. Jadi Bukit Zaitun juga pada waktu sesudah 1000 tahun tidak dihancur lulukan oleh peristiwa 1000 tahun. Dengan demikian menggenapi peristiwa ramalan Ellen G. White dan peristiwa Zakaria pasal 14 ini di ayatnya yang ketiga dan 4 masih akan terjadi di sana sesudah 1000 tahun. Tapi khusus untuk kaki Tuhan berpijak. Jadi bukan menjelaskan tentang ayat-ayat yang lain, ayat-ayat penyerangan terhadap Yerusalem. Kemudian kita melihat bahwa catatan Zakaria 14 ayat 4, kita lanjut membaca Zakaria pasal 14 sesudah poin 4 tadi. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan. Aku, Tuhan, akan memalu setiap kuda dengan keheranan dan penunggang kuda dengan gila. Dan aku akan membuka mataku terhadap isi rumah Yehuda. Dan aku akan memalu setiap kuda dari orang-orang itu dengan kebutaan. Zakaria 12 ayat 4. Artinya, Allah akan mengacaukan orang-orang jahat itu secara mengejutkan, sehingga mereka mulai bertindak bagaikan orang-orang gila. Pada masa Tuhan melaksanakan ini, Tuhan akan melindungi isi rumah Yehuda. Jadi kemudian peristiwa yang kedua, setelah Tuhan menghalangi area khusus
Bukit Zaitun, umat-umat Tuhan masuk ke sana. Yehuda yang dilambangkan sini, si Yehuda. Yehuda ini suatu gambaran daripada umat Tuhan, yaitu yang dilepaskan daripada peristiwa pembantaian atau Yesus 9 di dalam gereja. Maka mereka dilepaskan melalui konfederasi pada saat bersamaan dengan kaki Tuhan injakkan kakinya di Bukit Zaitun. Saat mereka masuk, dan setelah masuk, peristiwa dengan secepatnya bergulir. Hal yang kedua yang Tuhan lakukan setelah berpijak kakinya di Bukit Zaitun adalah membuat suatu kegilaan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Orang-orang jahat yang ada di bangsa-bangsa jahat yang menyerang Yerusalem masih ada di sekitar situ. Jadi belum seluruhnya kota Yerusalem serentak dikuasai. Tapi hal yang pertama dilakukan adalah setelah umat Tuhan berkumpul di Bukit Zaitun, maka hal yang kedua yang terjadi adalah Tuhan membuat roh kegilaan di bangsa-bangsa yang jahat tadi, yang menyerang kota Yerusalem, yang menguasai kota Yerusalem. Tetapi pada saat yang sama, roh kegilaan itu tidak terjadi di umat-umat Tuhan. Tuhan melindungi. Jadi ini macam suatu virus. Macam suatu virus yang menyebar, tetapi virus kegilaan itu tidak menyentuh umat Tuhan yang ada di Bukit Zaitun. Jadi ini Sakaria 12 ayat 4. Makanya tadi di permulaan sudah dijelaskan bahwa peristiwa pasal 14 ini dia berhubungan sudah mulai dari Sakaria 12 dan 13. Sehingga diambil ayat-ayat dari pasal 12 dan pasal 13. Kemudian kita membaca Sakaria 12 lagi, ayatnya yang ke-6. Maka pada hari itu akan jadi kelak para penghulu Yehuda seperti dapur api bagi kayu dan seperti sebuah obor yang menyala bagi berkas. Maka mereka itu akan menelan habis semua orang yang berkeliling, baik pada sebelah kanan maupun pada sebelah kiri. Dan Yerusalem akan kembali didiami pada tempatnya, yaitu di Yerusalem. Sakaria 12 ayat 6. Penjelasan. Apabila Tuhan memalu semua bala tentara dari segala bangsa, maka Tuhan juga menjadikan para pemimpin Yehuda bagaikan dapur api di antara kayu-kayu. Demikianlah kelak mereka bersama dengan Injil yang kekal itu menelan habis semua orang kafir di sekelilingnya. Dan dengan demikian Yerusalem akan didiami dengan aman oleh umat Allah yang setia. Jadi ini saudara penjelasannya. Ini adalah langkah yang kedua. Langkah yang kedua, Tuhan memberikan suatu langkah yang ketiga. Langkah yang kedua, setelah langkah yang pertama yaitu kaki Tuhan berpijak, kemudian orang-orang umat Tuhan berkumpul. Langkah yang kedua adalah Tuhan memberikan roh kegilaan kepada tentara-tentara atau pasukan-pasukan bangsa-bangsa yang menyerang, yang menguasai Yerusalem, yang masih ada di seputar sekeliling perbatasan antara Bukit Zaitun dan menguasai Yerusalem. Dan langkah yang ketiga adalah Tuhan memberikan penduduk Yehuda yang di Bukit Zaitun itu, memberikan mereka bagaikan obor, bagaikan dapur api. Mereka bagaikan dapur api, dan merekalah melalui Injil, mereka menyingkirkan bangsa-bangsa yang masih menguasai Yerusalem, yang sudah dipenuhi dengan roh kegilaan.
Jadi kalau mereka sudah dipenuhi dengan roh kegilaan, roh yang tidak waras lagi di tentara-tentara pasukan-pasukan yang menguasai Yerusalem itu. Sehingga para Yehuda, kaum umat Tuhan yang ada di Bukit Zaitun, dibuat Tuhan menjadi dapur api yang menghanguskan. Bagaikan bara api di antara berkas atau di antara batang-batang gandum atau padi, di antara gabah. Nah, mereka itu membakar habis, memiliki suatu kuasa untuk menyingkirkan dan mengalahkan militer atau tentara-tentara yang mengepung Yerusalem. Ini Sakaria 12 ayat 6. Nah, dengan demikian Yerusalem akan dikuasai sepenuhnya. Jadi kita bicara khusus Yerusalem. Yerusalem akan dikuasai, jatuh ke tangan umat Tuhan. Yerusalem dikuasai oleh umat Tuhan yang masuk. Jadi dengan demikian, apabila Tuhan memalu semua bala tentara dari segala bangsa, maka Tuhan juga menjadikan para pemimpin Yehuda bagaikan dapur api di antara kayu-kayu. Demikianlah kelak mereka bersama dengan Injil yang kekal, itu menelan habis semua orang kafir di sekelilingnya. Dan dengan demikian Yerusalem akan didiami dengan aman oleh umat Allah yang setia. Begitulah bahwa pada masa segala raja, dalam kurung bukan sesudah masa mereka, Allah di sorga akan mendirikan sebuah kerajaan yang tidak pernah akan binasa. Dan kerajaan itu tidak akan diserahkan kepada bangsa lain, melainkan ia itu akan menghancurkan dan menghabiskan semua kerajaan ini. Dan ia akan berdiri kekal selamanya. Daniel 2 ayat 44. Jadi demikianlah tata urutan bagaimana penggenapan Daniel 2 ayat 44 digenapi. Itulah tata urutannya yang tidak bisa dilewati satupun. Dia datang secara berurutan dan secara cepat. Jadi dengan umat Tuhan itu tidak dibuat bengong lagi, tidak dibuat bertanya-tanya lagi, tidak dibuat meragukan lagi seperti orang Israel waktu keluar dari Mesir, banyak keraguannya. Tetapi umat Tuhan sudah diajar oleh kebenaran bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah seperti ini. Dan kita harus melaluinya langkah demi langkah sesuai yang sudah diajarkan, difirmankan. Kemudian akan jadi kelak bahwa banyak bangsa akan datang. Lalu mengatakan, datanglah, marilah kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Maka ia akan mengajar kepada kita segala jalannya, dan kita akan berjalan di dalam segala lorongnya. Karena dari Sion akan terbit hukum dan firman Tuhan dari Yerusalem. Mika 4 ayat 2. Jadi saudara-saudara, setelah Yerusalem sepenuhnya dikuasai oleh umat Tuhan, maka peristiwa yang selanjutnya adalah bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke Yerusalem untuk belajar firman Tuhan dan belajar hukum. Hukum terbit dari Sion dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, ini suatu cerita bahwa mereka akan secepatnya dikenal oleh bangsa-bangsa, akan dikenal oleh bangsa-bangsa tetangga, atau akan dikenal oleh kota-kota yang ada di Israel, yang sangat diperebutkan oleh berbagai pihak, baik Arab, Palestina maupun Israel. Lebanon, ada kota Tel Aviv, kota Haifa,
kota Bethlehem, kemudian kota-kota yang lainnya. Nah, banyak kota-kota itu yang masih sangat diperebutkan, masih bermasalah secara teritorial. Misalnya kota Haifa, kota Tel Aviv. Nah, itu semua dinyatakan adalah kota-kota Palestina, tapi sudah diambil alih oleh Israel. Nah, dengan demikian menjadi center point terang adalah pertama kota Yerusalem. Jadi dengan berdirinya Yerusalem, menjadi dikuasai kota Yerusalem itu, dengan Injil, dengan kebenaran itu, maka dengan secepatnya ilmu atau terang dari Yerusalem itu, karena mereka sudah dibuat bagaikan dapur api. Jadi tidak bisa masuk lagi sesuatu perang ataupun sesuatu peluru ataupun kendali apapun, karena mereka bagaikan dapur api. Semua mereka melakukan bangsa-bangsa tadi yang sangat perkasa menguasai Yerusalem sudah dikalahkan oleh penduduk Yehuda. Melalui Tuhan memberikan mereka kekuatan bagaikan dapur api, bagaikan obor. Nah, dengan demikian peristiwa ini menjadi suatu berita yang sangat luas di seantero wilayah yang ada di sana dan seantero di dunia ini. Sehingga dengan demikian membuat bangsa-bangsa berduyun-duyun masuk ke ingin belajar firman Tuhan dan belajar hukum di Yerusalem. Nah, hal yang pertama yang kita sudah pelajari di waktu yang lalu, hukum apa yang pertama kali akan keluar dari Sion? Karena dari Sion akan keluar hukum atau peraturan, undang-undang. Nah, di pokok bahasan kita yang berjudul bangsa-bangsa manakah yang hendak melucuti senjatanya? Nah, dalam pembahasan judul itu, kita sudah mempelajari bahwa salah satu hukum yang akan keluar dari Sion adalah semua kekuatan senjata dari negara-negara harus dirubah menjadi alat-alat pertanian. Jadi tidak ada berlomba-lomba untuk membuat pertahanan keamanan melalui lewat perlombaan senjata atau alat-alat perang. Semua itu tidak berguna. Nah, salah satu contohnya peristiwa yang terjadi di negara-negara kafir yang menyerang Yerusalem, yang memiliki semua persenjataan yang lengkap dan bisa menguasai Yerusalem, mengambil Yerusalem dari tangan Israel yang sangat kuat dengan persenjataan, itu kan tidak mampu melawan anggota Yehuda yang sudah masuk di dalamnya. Sehingga dengan demikian kekuatan senjata dan alat pertahanan itu sia-sia, tidak ada fungsinya. Karena suatu bangsa yang kuat yang bisa menguasai Yerusalem dapat dikalahkan oleh umat Tuhan melalui kekuatan mereka bagaikan dapur api di tengah-tengah kayu, di tengah-tengah jerami. Bisa membakar habis semua peralatan-peralatan militer yang menjaga dan menguasai Yerusalem disingkirkan. Sebatas wilayah Yerusalem. Sehingga membuat kota-kota yang lainnya yang ada di Yerusalem, baik pun di Mesir, mereka itu akan menggabungkan diri. Nah, kita akan membaca ayat-ayatnya. Kita sekarang datang kepada Zakaria 14 ayat 6 dan 2 dan 7. Maka akan jadi kelak pada hari itu bahwa terang tidak akan cerah ataupun gelap. Tetapi akan jadi pada suatu hari akan diketahui bagi Tuhan, bukan siang ataupun malam, melainkan akan jadi kelak bahwa pada petang akan jadi terang, atau pada malam akan jadi terang. Nah, kita akan melihat penjelasan ayat ini. Di ayat ini menceritakan ayat ini
ayat ini diinterpretasikan pertama bahwa di Yerusalem tidak membutuhkan matahari. Nah, berdasarkan ayat ini. Nah, kita akan lihat apa penjelasan daripada Zakaria 6 ayat 7 ini. Penjelasannya, terkandung di dalam ayat ini bahwa mulai dari sini dan seterusnya, keadaan yang berubah-ubah, yaitu cerah dan gelap, telah diperoleh, tetapi bahwa hal itu tidak lagi akan begitu. Karena kata cerah, seperti yang Anda catat, dalam batas ini berarti berharga. Dan untuk kata gelap, dimaksudkan lebat. Menunjukkan bahwa terang itu tidak akan berganti-ganti antara kurang dan limpah, tebal dan tipis, terang dan gelap. Melainkan yaitu akan tetap konstan. Tentunya firman ini sedang membicarakan dari hal terang rohania. Terang kebenaran, pengetahuan dari hal Allah. Misalnya, pada hari sebelumnya, sebelum kedatangan Kristus yang pertama, terdapat kegelapan rohani. Kemudian kehadiran Yesus, kehadirannya memberikan terang bagi sesuatu masa. Sesudah itu menyusul zaman kegelapan agama. Kemudian melalui reformasi, kembali terang mulai bercahaya. Namun demikian sangat terbatas. Kemudian oleh seruan pekabaran malaikat yang pertama, malaikat yang kedua, dan malaikat yang ketiga, terang itu menjadi lebih cerah. Sungguh pun pada waktu ini, melalui Nabi Zakaria, Tuhan menjanjikan terang yang cukup dan tetap, atau terang itu tetap konstan, yaitu terang daripada malaikat Wahyu pasal 18 ayat 1. Jadi ini berbicara masalah ayat Zakaria ini berbicara masalah terang rohani. Sebagaimana pada zaman dahulu berganti-ganti katanya, terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap. Sejarah jemaat Tuhan, sejarah gereja Tuhan mengalami pasang surut antara terang dan gelap, terang dengan gelap, terang dengan gelap. Nah, memulai pekabaran malaikat pertama, malaikat kedua, malaikat ketiga, terang itu semakin datang. Dan akhirnya terang itu konstan, menjadi terang yang tetap dan tidak akan berubah lagi. Dengan terang dari malaikat Wahyu pasal 18 ayat 1 menerangi bumi dengan kemuliaannya. Dan itu posisinya ada di center point di Yerusalem. Jadi pekabaran malaikat Wahyu 18 ayat 1 itu berpusat di Yerusalem dan Sion. Maka dari sana muncul suatu terang yang tetap konstan dan terang yang akan mampu menerangi dunia dengan kemuliaan. Sehingga terang itu menerangi semua kota-kota di sekitar Yerusalem, semua kota-kota yang ada di Asia, yang ada di Arab, semua kota-kota yang ada di seluruh benua. Sehingga dengan demikian tahap pertama bangsa-bangsa mulai berduyun-duyun dan pergi ke Sion dan Yerusalem. Jadi bukan pergi ke Tel Aviv, atau bukan pergi ke Bethlehem, atau bukan pergi ke Haifa sebagai turis. Tetapi mereka sasarannya adalah ke Sion dan Yerusalem karena ingin belajar hukum dan firman Tuhan. Dan sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, bahwa hukum yang pertama yang bangsa-bangsa perlu belajar adalah hukum pertahanan keamanan. Hukum pertahanan keamanan. Jadi dengan demikian orang akan bertanya,
Untuk apa mau belajar di Sion dan Yerusalem? Untuk belajar firman Tuhan. Sedangkan di dunia sekarang ini, Alkitab sudah tersebar dengan sangat banyak di seluruh dunia, memenuhi kegenapan Wahyu pasal 11. Kemudian buku-buku online, banyak gereja-gereja di seluruh dunia, banyak khotbah-khotbah di YouTube, khotbah-khotbah tentang firman Tuhan, banyak di YouTube, banyak di platform yang lain. Kenapa mereka merasa kurang? Ada sesuatu yang harus mereka pergi lagi cari di Yerusalem. Mau cari apa lagi di Yerusalem? Apakah firman yang mereka miliki tidak lengkap, tidak sempurna? Ya, tentunya dengan catatan ini menandakan ada suatu kekurangan yang sangat Coba besar. apa Mas diurau? Ada kekurangan yang sangat besar terhadap pemahaman daripada kebenaran Yerusalem. Mungkin saja Alkitab ada, tetapi sebagaimana contoh daripada Sida-Sida yang membaca satu ayat, dan Sida-Sida ini seorang yang sekolah, seorang yang pintar. Tetapi saat membaca suatu teks di Alkitab, datanglah suruhan dari Tuhan, yaitu Filipus, dan bertanya kepada Sida-Sida, apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca? Apa yang dijawab oleh Sida-Sida? Bagaimana saya bisa mengerti kalau tidak ada orang yang menjelaskannya? Bolehkah saya Tuhan menjelaskannya? Oh mari silakan, tolong dijelaskan. Dan setelah Filipus menjelaskannya, maka pada akhirnya Sida-Sida minta dibaptis setelah ia melihat air. Jadi pelajaran pertobatan itu sejenak saja. Tidak perlu belajar bertahun-tahun ataupun berminggu-minggu. Hanya seperjalanan singkat, Sida-Sida sudah minta dibaptis. Demikian juga pelajaran-pelajaran yang lain yang diberikan oleh para rasul. Jadi dengan demikian, pada peristiwa di Yerusalem ini, peristiwa seperti itu banyak terjadi. Bahwa bangsa-bangsa berduyun-duyun ingin belajar firman Tuhan di Yerusalem. Akan belajar firman Tuhan, hukum di Sion. Dan tentunya di dunia Kristen yang perlu mereka pelajari adalah satu masalah Sabat. Karena dengan membaca saja perjanjian baru, maka banyak konsep orang Kristen mengatakan bahwa tidak ada ajaran Sabat daripada para rasul-rasul. Yang ada adalah hari Minggu. Jadi bukti-bukti itu semakin mereka kumpulkan saat sekarang ini. Dengan demikian mereka tetap konstan di hari Minggu. Tidak paham tentang ajaran hari Sabat. Nah, jadi demikian masih banyak yang harus dipelajari. Dan itu semua Ellen G. White mengatakan apabila pekabaran seruang nyaring itu akan terlaksana, maka umat Tuhan akan menjelaskan masalah Sabat itu dengan lebih sempurna lagi. Dengan lebih sempurna lagi. Demikian juga pekabaran-pekabaran masalah hukum akan dijelaskan dengan lebih sempurna lagi. Sehingga dengan demikian bangsa-bangsa berduyun-duyun untuk belajar firman Tuhan di Yerusalem yang akan diajarkan oleh penduduk Yehuda. Jadi itu artinya terang yang konstan untuk ayat Sakaria 14 ayat 6 dan 7. Terang itu konstan. Jadi bukan berbicara masalah matahari, bahwa di sana tidak membutuhkan matahari karena Tuhan ada di sana. Tetapi ayat ini konteksnya membahas tentang masalah kebenaran. Masalah kebenaran. Oke, kita lanjut pada Sakaria 14 ayat 6. Sakaria 14 ayat 6, maka akan jadi kelak pada hari itu bahwa beberapa air hidup akan mengalir keluar dari Yerusalem, setengah menuju ke laut timur dan setengah ke laut barat, yaitu mengalir baik dalam musim panas
maupun dalam musim dingin. Jadi Zakaria 14 ayat 8. Penjelasan. Air-air hidup haruslah melambangkan pengetahuan yang hidup, yaitu kebenaran yang hidup. Artinya, orang-orang yang meminumnya tidak akan mati. Gunung-gunung pada sebelah utara dan pada sebelah selatan itu menyebabkan air-air itu mengalir hanya ke sebelah timur dan ke sebelah barat dari Yerusalem. Demikianlah akan jadi selama ada musim panas dan musim dingin. Selama bumi yang tua dan rusak ini masih ada. Oleh sebab itu, Yerusalem, tempat di mana kaki Tuhan akan berpijak, akan menjadi pemisahan rohani antara bangsa yang besar bagi Injil yang kekal. Dari Yerusalem yang di dalam lembah gunung-gunung itu, malaikat akan kembali berseru dengan suara besar. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena jam pengadilannya bagi orang-orang hidup telah sampai. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala mata air. Wahyu 14 ayat 7. Kemudian pengumpulan orang-orang dimulai dengan panggilan, keluarlah daripadanya Babil yang pada waktu itu menunggangi penguasa-penguasa binatang dunia ini. Hai umat Tuhanku, hai umatku, supaya jangan kamu terbabit dengan segala dosanya, dan supaya jangan kamu ikut menerima segala celakanya. Wahyu 18 ayat 4. Begitulah bumi akan diterangi dan kemuliaan dari malaikat itu, dan dengan demikian itulah semua orang suci akan dikumpulkan dari seluruh 4 penjuru bumi. Jadi demikian langkah berikutnya. Setelah peristiwa ada bangsa-bangsa berduyun-duyun pergi belajar hukum, belajar firman Tuhan di Yerusalem, maka di luar sana terbentuk suatu gabungan konfederasi Babylon, yaitu binatang merah kermisi ditunggangi oleh perempuan itu. Dan beberapa bangsa seperti bangsa-bangsa tanduk bergabung mendukung daripada konsep Babylon. Dan pada saat mereka terbentuk, Babylon itu terbentuk, maka muncul seruan daripada Sion. Seruan daripada Sion dan Yerusalem adalah Wahyu 18 ayat 4, yaitu menerangi bumi kepada dunia binatang merah kermisi. Jadi ada periode sebelum penyelamatan sebelum binatang merah kermisi, dan ada periode penyelamatan pada saat binatang merah kermisi terbentuk dan membelenggu atau merantai orang-orang atau umat Tuhan yang ada di dalamnya. Tetapi dengan kuasa daripada malaikat Wahyu 18 ayat 1, maka mereka dipanggil untuk keluar juga dari bangsa keterikatan dengan Babylon itu. Dengan demikian, pekabaran itu menjurus seluruh 4 penjuru bumi. Ini proses penggenapan dari mata air tadi. Zakaria 18 ayat 8. Jadi akan muncul mata air di Yerusalem. Dan mata air itu akan menuju ke Laut Timur. Setengahnya ke barat. Nah, kalau Laut Timur Yerusalem itu menuju ke Eropa, ke wilayah Eropa. Sedangkan ke barat itu menuju ke Arab. Jadi dua sasaran itu akan ditempuh oleh air, akan mengalir dari Yerusalem menuju ke benua Eropa. Sedangkan yang ke barat itu seputar Arab Saudi, Emirat Arab.
Itu dua sasaran dari mata air. Dan mata air ini katanya tidak menuju ke utara dan selatan. Dia hanya dua titik mata air yang mengalir. Dia akan mengalir melalui sebelah timur dan melalui sebelah barat. Jadi ada garis zona penerbangan yang ditunjuk untuk membawakan suatu pekabaran. Jadi bukan ke utara, bukan ke selatan. Dia dibatasi dengan dua jalur timur dan barat. Nah, dengan demikian penggenapan daripada Wahyu 18 ayat 1 dijelaskan melalui Sakaria pasal 14 ayat 8. Wahyu 18 ayat 1 titik zona dari Yerusalem dijelaskan oleh Sakaria 14 ayat 8. Oke, selanjutnya kita datang kepada Sakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi, dan pada hari itu akan ada Tuhan yang esa dan namanya Esa. Penjelasan. Tuhan pertama-tama memerintah atas Yerusalem. Dan akhirnya sesudah semua orang suci dikumpulkan dari seluruh 4 penjuru bumi, ia memerintah atas seluruh bumi. Jadi Tuhan pertama-tama memerintah khusus kota Yerusalem. Setelah kota Yerusalem menjadi baik, sudah diberi kekuatan, semua penduduk Yerusalem, maka itu akan mengalir ke seluruh penjuru dunia, baru dapat dikatakan Tuhan menjadi raja seluruh bumi. Jadi sudah resmi mulai dari situ bahwa Tuhan menjadi raja seluruh bumi pada saat malaikat Wahyu 18 ayat 1 menerangi seluruh bumi. Bumi diterangi dengan kemuliaannya. Setelah selesai semua, digenapi semua, maka pada saat itulah saat Yesus Kristus keluar dari bait Allah sidang penghukuman, saat itulah dia dinobatkan sebagai raja atas segala raja. Jadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, pada saat selesai pemeriksaan hukum orang-orang hidup, artinya selesai pekabaran Injil meluas dari Yerusalem ke seluruh dunia, maka saat itulah Yesus menjadi raja atas segala raja di seluruh bumi. Yesus menguasai seluruh bumi. Saat seruan keras berhasil memenuhi seluruh bumi. Jadi ada dua langkah tadi. Pertama-tama Yerusalem. Yesus menjadi raja di Yerusalem. Dan akhirnya semua orang suci dikumpulkan dari seluruh 4 penjuru bumi. Yesus menjadi raja seluruh bumi. Oke, kita datang pada Sakaria 14 ayat 10 dan 11. Seluruh tanah itu akan dikembalikan menjadi seperti suatu padang rata, mulai dari Gebah sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Maka negeri itu akan ditinggikan dan diduduki pada tempatnya semenjak dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu pertama, sampai ke pintu penjuru, dan dari menara Hananil sampai kepada apitan anggur, Baginda. Maka orang-orang akan tinggal di dalamnya, dan tidak akan ada lagi di sana kebinasaan sama sekali. Terkecuali Yerusalem akan didiami dengan aman. Penjelasan. Ayat-ayat ini tidak lagi memerlukan komentar. Terkecuali bahwa pendapat populer yang kuno mengenai berdirinya kerajaan itu, seperti yang Anda sekarang saksikan, adalah bukan pendapat dari Allah. Kita lebih baik mengambil pendapat-pendapat Allah
pendapat-pendapatnya daripada membiarkan pendapat-pendapat kita tentang masalah Yerusalem dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita lebih baik katanya sesuaikan diri kita dengan pendapat-pendapat Allah yang tercatat melalui Sakaria pasal 14, Sakaria pasal 12, Sakaria pasal 13, ataupun seluruh nubuatan Alkitab. Jangan kita pakai pendapat-pendapat kita sendiri. Misalnya, bahwa Yerusalem itu nanti diseberang sesudah 1000 tahun. Padahal ayat-ayat ini membicarakan Yerusalem akan didiami dengan aman pada saat berdirinya sebelum 1000 tahun. Dan Sakaria 14 ayat 10 sampai 11 sudah memberi batas-batasan. Jadi batas teritorial daripada Yerusalem. Sudah diberi batas timur, barat, utara, selatan. Jadi ada peraturan yang ketat seperti itu. Jadi tidak boleh melakukan pelebaran di luar garis yang Tuhan telah tetapkan untuk Yerusalem. Jadi jangan-jangan karena semua menjadi aman, maka semua akan dianggap Yerusalem. Walaupun semua negeri di seluruh wilayah tanah perjanjian akan aman, tetapi tidak dapat disebut Yerusalem. Karena ada peraturan-peraturan khusus yang dikhususkan masalah Sion dan Yerusalem. Jadi itu dibahas dalam buku Tanya Jawab. Yang akan tinggal di Sion siapa, yang akan tinggal di Yerusalem siapa. Jadi ada batasan-batasan khusus oleh firman Tuhan. Jadi kita menyelesaikan pendapat-pendapat kita dengan pendapat-pendapat yang sudah digariskan oleh Allah melalui Alkitab. Oleh karena waktu tidak mengizinkan kita untuk membicarakan pasal ini, maka kita akan meninggalkan ayat-ayat yang masih sisa dan kita akan pelajari pada minggu depan sekiranya Tuhan berkenan. Sungguh pun demikian, sebelum mengakhiri, mari kita menyimpulkan dengan beberapa patah kata apa yang sudah kita pelajari sore ini. Justru sebelum kerajaan Yehuda diperdirikan di Yerusalem, kota itu akan dikepung. Jadi ini poin pertama. Jadi kita bicara khusus pembatasan terhadap kota Yerusalem. Jangan melebar ke kota Haifa, ke kota Bethlehem, dan ke kota Tel Aviv, atau ke Java, atau ke kota Gaza, dan kota lain di sebelah selatan. Tetapi poin yang pembicaraan kebenaran Alkitab adalah dikhususkan kota Yerusalem. Jadi kota Yerusalem akan dikepung. Rumah-rumah akan dijarahi dan kaum wanita akan digagahi. Jadi sungguh pun demikian, tidak semua akan jatuh di tawan. Jadi penjelasannya bahwa tidak semua penduduk di Yerusalem akan jatuh dalam tawanan. Tidak semua. Jadi ini poin yang harus digarisbawahi, bahwa perang di Yerusalem itu bukan perang nuklir, bukan perang frontal, tapi suatu perang penyanderaan dan perang penguasaan dan perang perampasan, perang penawanan. Jadi contoh sudah pernah terjadi terhadap Israel. Tiba-tiba musuh masuk, mengangkat, menawan, penyerangan tiba-tiba. Nah, model seperti itu akan terjadi di seluruh Yerusalem. Akan terjadi di seluruh Yerusalem. Sungguh pun demikian, tidak semua akan jatuh di tawan. Dan yang masih tinggal itu akan habis ditumpas dari kota itu. Dan yang masih tinggal itu tidak akan habis ditumpas dari kota itu. Ya, dari Yerusalem. Mereka ternyata akan menjadi sebagian dari isi rumah Yehuda. Jadi orang-orang Yerusalem, jadi tadi saya sudah memberikan gambaran seandainya peristiwa itu terjadi di generasi ini,
maka penduduk kota Yerusalem sekitar hampir 1 jutaan, 800 atau 900 sekian yang tercatat 2024. Maka orang-orang yang ada di kota Yerusalem, orang-orang yang setia akan ada di sana, yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Tetapi penglihatan itu dilihat dari kacamata menyesuaikan diri terhadap kata-kata Alkitab. Jadi kita menyesuaikan diri dengan pendapat Alkitab, jangan kita yang menganalisa di sana. Maka kalau Alkitab mengatakan bahwa sebagian penduduk Yerusalem yang sebagian dari 900 ribuan itu akan tetap tinggal di sana, maka kita menyesuaikan diri dengan itu. Dan kemudian mereka tidak ditumpas di kota itu. Mereka ternyata akan menjadi sebagian dari isi rumah Yehuda. Dan peristiwa ini sudah dijelaskan oleh saudara Don Edeir, mereka menjadi bagian daripada buah-buah pertama, menjadi rombongan bersama, bagian dari rombongan bersama. Jadi ada juga rombongan bersama yang datang dari Yerusalem. Ada juga rombongan bersama yang akan datang dari Mesir. Ada beberapa kota di Mesir yang akan menggabungkan diri. Nah, itu akan kita jelaskan di bagian pelajaran yang lain. Pada hari itu, apabila Yerusalem telah jatuh, dan apabila Tuhan telah menyingkirkan semua gangguan dan halangan bagi pengumpulan semua umatnya, maka pada waktu itulah isi rumah Yehuda akan diperdirikan kembali. Jadi saat kaki Tuhan berpijak di Bukit Zaitun dan Tuhan sudah singkirkan halangan-halangan di sana, maka umat Tuhan yang di luar bisa masuk ke Bukit Zaitun karena semua halangan sudah diselesaikan Tuhan sendiri di sana. Umat Allah akan berlari menuju ke lembah itu secepatnya, seolah-olah mereka sedang melarikan diri dari suatu gempa bumi. Nah, bayangkan kan saudara, kalau saudara melarikan dari suatu tsunami, saudara melarikan diri dari suatu gempa bumi, ingin menyelamatkan diri. Bagaimana cepatnya saudara mempersiapkan diri untuk lari, untuk secepatnya bertindak. Jadi tidak ada pikiran-pikiran yang lain lagi. Orang ingin menyelamatkan diri. Tinggalkan semua, tidak ingat lagi harta, tidak ingat lagi apa. Nah, demikian juga pada saat itu umat Allah diajar apabila itu terjadi, perang Yerusalem sudah dikepung. Jadi kita tidak perlu melihat perang terjadi di seluruh wilayah Israel. Kita hanya melihat fokus di Yerusalem. Dan apabila perang di Yerusalem itu terjadi, yaitu perang dari bangsa kafir, maka saat itu Yerusalem akan dikuasai, secepatnya dikuasai oleh bangsa-bangsa yang memerangi Yerusalem. Dan saat kaki Tuhan secepatnya berpijak di situ, maka secepat itu juga umat Tuhan tidak boleh bengong-bengong untuk secara cepat bertindak, merapat, dan melarikan diri bagaikan melarikan diri dari gempa bumi. Jadi saat Tuhan membawa kita ke sana, saat Tuhan melepaskan umatnya dan membawa ke Yerusalem, maka sasaran tujuan tempat kita untuk merapat adalah pergi ke Gunung Sion. Jadi sasaran pertama yang kita harus merapat adalah pergi ke Gunung Sion. Jadi ini ada suatu usaha dari manusia, ada usaha dari kita. Jadi ini Tuhan buat suatu ingat kepada kita tentang pekabaran yang sudah disampaikan. Jadi Tuhan tidak langsung membawa kita langsung ke kakinya. Piring terbang itu tidak langsung melepaskan kita pas tepat di kaki Tuhan. Ini
mengibaratkan kita ada di seputar Yerusalem, dilepas di seputar Yerusalem, dan saat itu kita harus secepatnya melarikan diri menuju ke sasaran, ke Bukit Zaitun, ke Yerusalem. Dan ini dijelaskan bahwa umat Allah akan berlari menuju ke lembah, dan itu secepatnya, seolah-olah mereka sedang melarikan diri dari suatu gempa bumi. Jadi tidak ada alasan seperti Lot pada waktu mau dilepaskan dari Sodom dan Gomora. Dia banyak tawar-menawar, banyak nego, bahwa saya sudah tua, saya sudah berjalan lambat. Kan disuruh lari, cepat. Aduh, saya sudah tua. Jadi seandainya dia tidak memikirkan tuanya, tapi dia memikirkan kekuatan Tuhan, maka pada saat dia melangkah pertama, dia akan maju dengan lari dengan secepatnya. Akan diberikan kekuatan Tuhan. Karena yang menyuruh malaikat kok. Kenapa ragu lagi dengan kekuatan? Nah, demikian juga kita pada saat itu. Pada saat itu jangan kita berpikir, saya ini lemah, saya ini sudah tua, kaki saya lemah, saya sudah baru terlepas dari konfederasi, dari tangan isolasi konfederasi. Mungkin makan tidak normal, mungkin agak lemah. Tetapi iman masih dibutuhkan buat kita saat itu. Jadi saat itu, saat kita tahu kita sudah ada di Yerusalem, sasaran cepat adalah saat kaki Tuhan berdiri di Bukit Zaitun, dan itu halangan-halangan semua akan disingkirkan. Artinya kita akan secepatnya bisa masuk ke Bukit Zaitun. Dan itu yang kita harus lakukan. Berlari-lari secepatnya, seolah-olah meluputkan diri dari gempa bumi yang besar. Jadi harus ada iman dan usaha kita yang membuat kita dapat Tuhan percayakan menjadi suatu umat yang gagah perkasa bagaikan api. Umat Allah akan berlari menuju ke lembah dan secepatnya seolah-olah mereka sedang melarikan diri dari suatu gempa bumi. Tuhan akan memalu semua bala tentara segala bangsa. Sementara pada waktu yang sama, Tuhan melindungi dan meninggikan umatnya sendiri. Jadi pada saat itu, peperangan itu belum selesai. Peperangan Yerusalem itu belum selesai. Saat berdirinya, saat masuknya umat Tuhan di sana, peperangan itu belum tuntas 100% untuk seluruh wilayah Yerusalem. Tapi masih seputar lembah Bukit Zaitun, area tempat kita berkumpul. Oleh perantaraan Nabi Zakaria, Allah menjanjikan ke umatnya di dalam sejarah kita terang rohani yang cukup dan tetap. Dari Yerusalem, pada hari itu akan mengalir keluar kebenaran yang hidup. Kemudian ialah bahwa banyak bangsa akan datang dan mengatakan, datanglah, marilah kita naik ke gunung Tuhan. Betapa sebuah harapan. Dan alangkah trangisnya jika seseorang dari kita akan gagal untuk mengambil bagian dalam mengundang masuk hari yang mulia itu. Jadi suatu kata apa? Suatu tragis apabila kita gagal di dalam hal apabila kita sudah diundang masuk pada hari yang mulia itu. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat bencana-bencana yang akan terjadi saat Yerusalem akan dikuasai oleh umat Tuhan. Jadi ini kita lanjut, Saudara Darman, kita lanjut pada amaran sekarang nomornya yang ke-20. Ya. Jadi kerajaan Yehuda, penyaringan terhadap segala bangsa. Nah, kita masuk pada ayat-ayat selanjutnya, yaitu kerajaan Yehuda, penyaringan terhadap segala bangsa. Tadi kita sudah pelajari
telah mengakhiri pendidikan kita sampai pada ayat 11 dari Sakaria pasal 14. Maka sekarang untuk menggabungkan penyelidikan hari ini dengan penyelidikan tadi yang kita pelajari tadi, kita akan meninjau kembali sebentar peristiwa-peristiwa berhubungan dengan Yerusalem. Sebagaimana yang diramalkan dalam pasal 11 ayat yang pertama dari pasal yang sama. Peristiwa pertama yang diramalkan ialah suatu perang melawan Yerusalem, dalam mana semua bangsa ikut ambil bagian dalam peperangan itu. Sebagian orang-orang di Yerusalem menjadi tawanan. Jadi sebagian besar orang-orang Yerusalem sebagian menjadi tawanan, sebagian. Namun selebihnya tetap tinggal di dalam kota. Lagi pula pada hari itu kaki Tuhan berpijak di atas Gunung Zaitun. Dan gunung itu terbelah arah ke timur dan arah ke barat. Jadi membuat sebuah lembah yang luas. Kemudian ke lembah gunung-gunung itu, yaitu ke tempat di mana kaki Tuhan berpijak, umat Allah berlari-lari dengan secepatnya, seolah-olah berlarian dari suatu gempa bumi. Demikianlah Yerusalem akan kembali didiami oleh umat Allah sendiri. Ternyata orang-orang yang tidak ditumpas, yaitu mereka yang tinggal di Yerusalem, haruslah orang-orang yang setia yang ditemukan di dalamnya. Tetapi orang-orang yang berlari-larian ke lembah itu, kemana kaki Tuhan berpijak, berlari-larian menuju kepadanya, tidak jauh daripadanya, haruslah orang-orang setia dari tempat lain. Jelaslah bahwa Yerusalem akan menjadi tempat perhimpunan yang besar bagi umat Allah. Jadi di dalam kalimat 2 paragraf ini menjelaskan bahwa perang di Yerusalem ada sebagian tidak ditawan, tidak disandra, dan mereka ini oleh Tuhan disebut setia. Sehingga mereka diperkenankan Tuhan untuk bergabung dengan Yehuda, untuk bergabung dengan orang-orang yang dari tempat lain, yang bukan dari Yerusalem. Jadi ada apakah dari Mesir, apakah dari Inggris, apakah dari Indonesia. Umat-umat yang dari tempat lain akan juga menuju ke sana dan mereka disuruh berlari-lari menuju berkumpul. Jadi ini menandakan bahwa sebagian umat yang ada di Yerusalem yang tidak ditumpas, mereka juga menuju ke Bukit Zaitun. Jadi semua kumpul di Bukit Zaitun. Orang yang di luar Yerusalem dari tempat lain berkumpul juga menuju ke Bukit Zaitun. Ya, haruslah. Jadi inilah beberapa perkara yang tadi sudah kita selidiki, yaitu bagian pertama dari Sakaria pasal 14 yang telah dikemukakan oleh setiap siswa Alkitab akan segera melihat bahwa semua itu jadi pada sebelum masa 1000 tahun. Jadi sudah sangat jelas apa yang kita pelajari tadi. Umat itu tidak turun dari surga, melainkan sebaliknya mereka itu berlari-larian menuju ke dalam lembah itu. Oleh sebab itu, tidak mungkin mereka ini orang-orang jahat. Karena mereka berlarian menuju kepadanya, kepada Tuhan, bukan menjauhi Tuhan. Sekarang mari kita lihat, lanjutkan pada ayat Sakaria 14 ayat 12. Maka dengan belah
ini kelak dipalu Tuhan akan segala bangsa yang berperang melawan Yerusalem. Daging tubuh mereka akan habis selagi mereka berdiri pada kakinya. Dan semua matanya akan habis di dalam lekupnya. Dan lidah mereka akan habis di dalam mulutnya. Penjelasan. Dalam salah satu dari ayat-ayat yang terdahulu, kepada kita diceritakan bahwa Tuhan akan berperang melawan orang-orang yang menyerang Yerusalem. Dan sekarang di dalam ayat ini kepada kita diberitahu tentang peralatan apa yang akan digunakan oleh Tuhan dalam peperangan itu. Ia atau Tuhan tidak akan menggunakan senjata-senjata buatan manusia, melainkan sebuah bela. Jadi di sini dijelaskan bahwa bela yang akan Tuhan berikan, yang akan Tuhan melakukan suatu peperangan melawan bangsa-bangsa yang ada masih bertahan di Yerusalem. Jadi pertama-tama kaki Tuhan menguasai seluruh lembah Bukit Zaitun. Oke. Dan para bangsa-bangsa ini belum menjauh, belum keluar dari Yerusalem. Tapi mereka masih tetap dengan gagah berani mempertahankan Yerusalem. Maka langkah kedua yang Tuhan buat juga adalah membantu umatnya tadi menjadikan Yehuda sebagai obor api yang bernyala. Dan Tuhan juga melakukan suatu bela pembusukan tubuh. Jadi para anggota yang melakukan pertahanan di Yerusalem ini, bangsa-bangsa yang menguasai Yerusalem ini, dibuat Tuhan mereka membusuk, daging mereka membusuk selagi hidup. Baik mata maupun daging, tubuh maupun lidah. Sehingga para militer ini kalau lidah sudah terganggu, mata sudah terganggu, tubuh sudah terganggu, artinya tidak normal lagi. Jadi seperti virus penyakit kusta, seperti itu pembusukan. Tapi ini di sini tidak disebut kusta, disebut pembusukan. Ya kalau diklasifikasikan seperti itu boleh, diklasifikasikan sebagai penyakit gula juga, gula basa ya seperti itu. Terjadi luka yang tidak sembuh, pembusukan. Jadi bisa diidentifikasi dengan penyakit-penyakit pembusukan. Jadi terjadi di mata, terjadi di tubuh dan lidah. Nah, itu yang Tuhan buat. Nah, sehingga dengan demikian mereka tentunya terjadi sesuatu kekacauan. Karena mata buta, mata sudah mulai rabun, tidak bisa melihat. Mulut tidak bisa bercerita dengan jelas melalui komunikasi HP dan radio, melalui suatu komunikasi internet, melalui suatu komputer, atau HP jaringan Starlink, tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, ini membuat mereka terkalahkan dari Yerusalem. Okay. Dan jadi Tuhan menimpakan bela. Tuhan tidak memakai senjata-senjata buatan tangan manusia. Jadi Yehuda itu berperang tidak menggunakan senjata-senjata buatan manusia. Tapi mereka dibuat suatu daya tahan, dibuat seperti bagaikan api. Daya tahan terhadap serangan, semua peluru yang diarahkan kepada mereka akan hangus di udara. Jadi seperti bangsa Israel membangun Iron Dome untuk bom rudal Scud. Tetapi untuk peluru tangan, ya bisa tembus. Karena ada di luar lingkaran itu. Seperti penjarahan yang dilakukan. Tidak bisa terhalang dengan air dome. Karena air dome itu hanya di udara yang tinggi, di langit. Sedangkan untuk darat,
tidak bisa dibatasi. Tapi umat Tuhan dibatasi. Ellen G. White mengatakan dibuat kebal peluru, tahan peluru. Jadi karena apa? Karena dibuat tahan peluru, karena umat Tuhan pada waktu itu dibuat bagaikan dapur api, bagaikan bara api. Jadi semua alat perang di sasaran ke mereka itu jatuh bagaikan jerami, tidak bisa mempan. Semua peluru meledak jauh sebelum sampai. Nah, sehingga bangsa-bangsa dikalahkan. Ingat, seputar kota Yerusalem. Bukan dikalahkan sampai ke Tel Aviv. Sampai seputar batas, tadi sudah ada pembatasan Yerusalem. Dan kemudian Tuhan juga menurunkan pembusukan. Jadi sudah ada 2 gangguan terhadap pertahanan dari bangsa-bangsa yang sempat menguasai Yerusalem. Dan hanya Tuhan yang mampu mengeluarkan mereka dari sana, dari Yerusalem itu. Setelah mereka kuasai, Israel pun tidak akan mampu mengatasi mereka saat itu. Kalau sekarang kita melihat Israel yang mampu bisa ini, ya kita lihat saja. Tetapi saat mereka menguasai Yerusalem, Tuhan turun tangan di waktu itu. Sehingga penduduk Yerusalem sendiri sebagiannya Tuhan nyatakan setia. Tuhan nyatakan setia. Jadi ini mungkin bagaikan perempuan yang ada di zaman bangsa Israel di kota Yeriko. Walaupun dia perempuan sundal, satu keluarga diselamatkan oleh Israel. Jadi tidak dipandang, umat Tuhan itu tidak dipandang dari segi pengetahuannya terhadap kebenaran tongkat gembala atau Alkitab atau Roh Nubuat. Kalau masalah di Yerusalem bisa dianalogikan seperti perempuan di Yeriko saat dia mereka menyelamatkan para utusan, para mata-mata itu, maka saat penyerangan ya mereka satu keluarga disuruh kumpul di satu tempat dan mereka dilindungi, diselamatkan. Nah, demikian juga analoginya terhadap penduduk Yerusalem yang Tuhan selamatkan. Kita tidak tahu apa penduduk yang di Yerusalem ini bisa seperti Elia juga, yang kita menganggap mereka sudah tidak menyembah Allah yang benar, tetapi Tuhan menjawab juga kepada Elia, masih ada ribuan orang yang tidak menyembah sujud kepada Baal. Nah, demikianlah sehingga penjelasan dari Sakaria ini menjelaskan bahwa Victor Houteff sengaja mengatakan kita sesuaikan saja dengan pikiran kita dengan Alkitab. Jangan kita yang menyesuaikan diri dengan, jangan kita yang mengatur apa yang Alkitab katakan. Jadi Sakaria 14 ayat 13. Maka akan jadi pada hari itu bahwa diadakan Tuhan suatu huru hara besar di antara mereka. Maka mereka akan saling menaruh tangan pada tangan sesamanya, dan mereka akan saling menaikkan tangan melawan sesamanya. Di samping bela yang akan ada lagi suatu huru hara besar, suatu kekacauan dan kebangkitan amarah yang membuat setiap orang bangkit melawan sesamanya. Demikianlah kelak Tuhan mengalahkan semua musuh-musuhnya. Jadi sudah apa? Sudah berapa yang dilakukan Tuhan? Kaki Tuhan berpijak, menguasai wilayah Bukit Zaitun. Kemudian Tuhan memberi dapur api bagi umatnya. Tuhan memberikan belah, pembusukan. Dan ayat 13, Tuhan memberikan huru hara besar. Sehingga para bangsa-bangsa yang menguasai kota Yerusalem ini, mereka saling berperang antar sesamanya. Jadi terjadi perang antara teman dengan teman. Karena bangsa yang menguasai Yerusalem ini, bangsa yang sudah berkolaborasi, satu sepakat untuk mempertahankan Yerusalem di tangan mereka. Nah, sekarang Tuhan buat huru hara besar di antara mereka. Ya, mereka menggunakan senjata-senjata mereka untuk membinasakan teman-temannya sendiri. Jadi dengan demikian menemui kekalahan total.
bangsa-bangsa yang menguasai Yerusalem ini mengalami suatu kekalahan total. Jadi dibuat dapur api, dibuat huru hara, dan dibuat seperti bela, suatu penyakit muncul di dalamnya. Oke, di samping bela itu akan ada suatu huru hara besar, suatu kekacauan dan kebangkitan amarah yang akan membuat setiap orang bangkit melawan sesamanya. Demikian kelak Tuhan mengalahkan semua musuh umatnya. Jadi bersihlah Yerusalem itu sesuai dengan batas-batas tadi. Yerusalem sekarang diambil alih oleh umat Tuhan 100%. Yerusalem ada di umat Tuhan. Nah ingat, umat Tuhan tadi sebagiannya penduduk Yerusalem yang ada sekarang. Jadi mereka mengenal batas-batasnya. Jadi orang-orang yang di luar Yerusalem seperti mungkin ya kalau kita masuk Indonesia masuk, tidak tahu batas. Tetapi penduduk Yerusalem, sebagian itu dia tahu mana batas-batas kota Yerusalem. Dan kita akan tentunya akan memberikan mereka mana batas wilayah Yerusalem ini. Oh, di sini dan di sini. Sesuai Alkitab inilah Haifa, inilah batas titik yang ditunjukkan oleh ayat Alkitab, inilah batas-batasnya itu. Ayat 14, Sakria 14 ayat 14. Dan segenap orang Yehuda pun akan berperang di Yerusalem dan dibawa oranglah ke dalamnya kekayaan dari segala bangsa kafir yang berkeliling, emas, perak, dan pakaian amat banyak. Jadi tadi di ayat 1, jarahan tadi. Jadi pada waktu terjadi suatu peperangan besar di Yerusalem, maka bangsa-bangsa ini atau apa ini, dia sempat menjara harta kekayaan dan dikumpulkan di Yerusalem. Dan mereka membuat pertahanan yang sangat kuat di Yerusalem. Makanya semua harta kekayaan dikumpul di Yerusalem. Emas, pakaian, dan harta perak yang sangat banyak dikumpul di Yerusalem. Karena mereka memiliki suatu konsep bahwa pertahanan yang paling kuat yang mereka buat adalah di Yerusalem. Mereka sudah membuat satu kekuatan yang sangat besar. Dan mereka berpikir bahwa bangsa-bangsa yang lain tidak akan dapat mengalahkan mereka. Makanya harta kekayaan ada di sana. Dan pada saat Yerusalem dikuasai oleh Tuhan, Tuhan menguasai Yerusalem dan umat dibawa ke sana, maka Yehuda dikatakan melakukan suatu juga peperangan terhadap di Yerusalem melalui obor tadi, dapur api. Dan harta kekayaan yang jarahan-jarahan tadi di ayat 1 ada di tangan, sekarang sudah ada di tangan umat Tuhan dan dibagi-bagi kepada umat Tuhan. Inilah harta kekayaan yang ada di sana, emas, perak, dan pakaian yang amat banyak. Oke, kita datang kepada Sakaria 14 ayat 15. Maka segala kuda dan bagal dan onta dan keledai dan binatang lain yang di dalam tenda-tenda ini, semuanya itu akan kena bela. Bela-bela akan jatuh kena kepada manusia maupun binatang yang ditemukan di dalam tenda-tenda orang yang tak beriman itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, bahwa sebagaimana tadi, bahwa Yerusalem itu akan dibuat sebagai suatu kota pertahanan keamanan yang sangat kuat. Sehingga mereka mengumpulkan harta kekayaan di sana, dan mereka baik hewan-hewan juga yang mereka mau pakai ada di sana. Unta, kuda, keledai, semua ada di Yerusalem. Dan hewan-hewan ini hewan-hewan dari milik mereka juga yang hidup di tengah mereka. Hewan-hewan ini juga akan kena dengan bela-bela pembusukan tadi.
Jadi dengan demikian itu bukan tidak akan diambil oleh umat Tuhan karena mereka kena dengan pembusukan. Jadi ada pembatasan-pembatasan yang diberikan seperti pada waktu kota Ai dikepung oleh bangsa Israel. Nah, disarankan agar semua dibakar, jangan mengambil hewan, jangan mengambil perempuan, dan kalau ketemukan emas dan perak, diambil, dibawa ke Musa. Tetapi pakaian harus dibinasakan. Nah, itu peraturan perang di waktu itu. Nah, sekarang di peraturan di Sakaria, lain lagi. Perak, emas, dan apa akan diambil, pakaian akan diambil, jarahan, tetapi hewan-hewan yang ada di tenda-tenda yang kena tulah, itu jangan disentuh. Itu jangan diambil. Itu akan kena kutuk. Akan kena kutuk. Jadi apakah itu seekor domba yang cantik atau bagus, ada umat Tuhan yang hobi pelihara hewan, cinta hewan, ada yang mahal, harganya sangat mahal, seekor anjing kecil, anjing yang indah sangat mahal, seekor kucing dengan harga yang sangat mahal, ada di tenda-tenda mereka, itu jangan diapa-apakan, karena itu akan kena kutuk semua. Ini ayat 15. Ayat yang ke-16. Lalu akan jadi kelak bahwa setiap orang yang tinggal daripada segala bangsa yang menyerang Yerusalem itu bahkan akan naik dari tahun ke tahun untuk menyembah Raja, yaitu Tuhan seruas sekalian alam, dan akan melaksanakan perayaan pondok daun-daunan. Jadi Sakaria 14 ayat 16 menjelaskan bahwa ada bangsa-bangsa yang tidak terwakili atau tidak ikut datang dalam peperangan ke Yerusalem. Nah, bangsa-bangsa yang tinggal, disebut bangsa-bangsa yang tinggal, yang tidak melakukan penyerangan terhadap Yerusalem, mereka ini akan naik ke Yerusalem untuk menyembah Raja, yaitu Tuhan seruas sekalian alam, dan mereka mengadakan perayaan pondok daun-daunan. Nah, perayaan pondok daun-daunan ini adalah sebagaimana seperti yang kita sudah bicarakan, adalah ucapan syukur dari bangsa Israel atas hasil panen raya pertanian yang dilakukan. Jadi kalau ada beberapa negara atau beberapa suku bangsa, mereka melakukan pengucapan syukur. Jadi dengan membuat makanan-makanan, tetapi bagi bangsa Israel, mereka melakukan perayaan pondok daun-daunan, mereka membuat tenda-tenda dan hidup di tenda-tenda yang terbuat dari daun-daunan. Nah, ini bangsa-bangsa yang tidak mau masuk melakukan ini akan ada hukuman lagi selain dari bukan bela tadi ya. Di sini ayat 17 dijelaskan. Sakaria 14 ayat 17. Maka akan jadi kelak bahwa daripada segala bangsa yang di atas bumi, barang siapa tidak mau pergi naik ke Yerusalem untuk menyembah sujud kepada Raja, yaitu Tuhan seruas sekalian alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Hujan akan ditahan dari semua orang yang pada waktu itu tidak menyembah Raja, yaitu Tuhan seruas sekalian alam, supaya mereka dapat penuh insaf akan semua kesalahannya. Lagi pula, bukan orang-orang yang akan berperang melawan Yerusalem, melainkan juga semua anggota keluarga di bumi akan kena demikian, disaring. Jadi bukan hanya di Yerusalem, tetapi sekarang sudah meluas ke segala penjuru di dunia. Akan disaring melalui penyaringan yang Tuhan buat apabila mereka tidak datang menyembah Tuhan di Yerusalem, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesaya 2 ayat 1, oleh Mika 4 ayat 1 sampai 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun pergi
menyembah, cari hukum firman Tuhan di Yerusalem, dan ada bangsa-bangsa yang tidak mau ikut, maka mereka tidak akan turun hujan. Jadi ada perbedaan antara bangsa yang datang menyembah kepada Tuhan, ada hubungan kerjasama dengan Yerusalem, dan bangsa yang tidak ada hubungan kerjasama dengan Yerusalem, perbedaannya adalah tidak turun hujan. Jadi terserah mereka mau buat hujan buatan atau membuat pompa air laut menuju ke gunung, ke rumah-rumah mereka, terserah ke perkebunan mereka. Terserah sesuai dengan kepintaran mereka. Tetapi Tuhan tidak akan menurunkan hujan pada negara-negara yang tidak mau menyembah sujud kepada Tuhan di Yerusalem. Ini ayatnya yang ke-18. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-18. Maka jika keluarga Mesir tidak pergi naik atau datang sehingga tidak memperoleh hujan, akan kelak ada bela dari mana Tuhan akan memalu orang-orang kafir yang tidak pergi naik untuk merayakan pesta daun-daunan. Penjelasan. Jika kekeringan itu gagal untuk membangunkan mereka, maka pada akhirnya bela akan mengambil mereka. Demikianlah semua orang yang belum mendengar pekabaran akan diberi kesempatan untuk mendengarkannya. Jika itu tidak dapat menyelamatkan mereka, maka itu juga akan membinasakan mereka. Sekarang kita saksikan bahwa peristiwa Tuhan berdiri di atas gunung dan orang-orang suci berlari-lari ke lembah itu bukan saja jadi sebelum masa 1000 tahun, melainkan bahkan sebelum masa kasihan berakhir. Bahwa yaitu memelopori pendirian kembali isi rumah Yehuda. Bahwa yaitu akan mempersiapkan jalan bagi penerangan kepada bumi dengan kemuliaan dari malaikat itu. Bahkan yaitu mengakhiri sejarah orang-orang berdosa. Wahyu 18 ayat 5, bumi diterangi oleh kemuliaannya. Sakaria 14 ayat 19. Demikianlah akan jadi hukuman orang Mesir dan hukuman segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan pesta daun-daunan. Penjelasan. Kembali kita saksikan betapa perlunya kita meninggalkan pendapat-pendapat kita yang terdahulu dari hal pekerjaan Injil yang terakhir itu. Tidak. Tuhan tidak akan menjatuhkan diri ke atas dunia ini bagaikan kilat dari langit. Tuhan akan pertama-tama membesarkan firman-Nya, kuasanya, keadilannya, dan sidangnya, dan umatnya. Tuhan juga akan memiliki seolah-olah sebuah bahtera perlindungan untuk mengumpulkan semua umat pilihannya dan melindungi mereka di dalamnya. Semua kenyataan ini sebagaimana Anda saksikan secara jelas dikemukakan dalam nubuatan ini. Mari kita lihat Sakaria 14 ayat 20. Pada hari itu akan tertera pada bel-bel dari kuda-kuda kesucian bagi Tuhan. Dan segala periuk di dalam rumah Tuhan akan jadi seperti bokor percikan di depan mezbah. Penjelasan. Bel-bel pada kuda berfungsi tak lain hanya membantu para tuannya untuk menempatkan mereka. Dengan demikian akan jadi kelak bahwa hanya hamba-hamba yang bel-belnya, bunyi suaranya, menyuarakan kesucian bagi Allah yang dapat Tuhan tempatkan dan kumpulkan sebagai miliknya. Jadi hanya orang-orang yang membunyikan bel-bel kesucian bagi Allah yang akan dikumpulkan. Sakaria 14 ayat 21. Sesungguhnya setiap periuk di Yerusalem dan di Yehuda
akan menjadi suci bagi Tuhan serwa sekalian alam. Dan semua orang yang mempersembahkan korban itu akan datang dan mengambilnya dan menanak nasi di dalamnya. Dan pada hari itu tidak akan ada lagi orang Kanani di dalam rumah Tuhan serwa sekalian alam. Penjelasan. Ayat ini sudah cukup jelas, tidak perlu dikomentari lagi. Demikianlah terlihat bahwa dengan berdirinya kerajaan Yehuda, mulailah penyaringan terhadap segala bangsa. Haruslah bahwa kita sudah dekat sekali untuk menyaksikan kegenapan dari nubuatan-nubuatan ini. Sebab jika tidak, gulungan lembaran ini tidak akan terbuka sejauh sedemikian untuk memecahkan rahasia-rahasia itu pada waktu ini. Tentu saja, kalau bukan roh kebenaran sendiri yang telah memimpin kepada segala kebenaran, dan kalau bukan Tuhan sendiri yang telah memberikan makanan pada waktunya, melihat akan hal ini, maka marilah kita dengan sepenuh hati melaksanakan ajakan Allah itu, dan dengan sejujurnya melaksanakan iman kita dalam firman-Nya yang tak pernah gagal itu. Jadi demikianlah saudara-saudara yang kekasih, apa yang kita sudah dengarkan tentang pokok bahasan daripada Sakaria pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Dan diingat bahwa pembahasan ini adalah sesungguhnya pembahasan 4 pasal, yaitu memulai dari pasal 12 dan pasal 13. 3 pasal. Dan demikian yang diberi judul Nasib dari Yerusalem dan panggilan kepada penduduknya yang akan datang, kemudian penyaringan terhadap segala bangsa. Jadi dari prospek ini kita sudah tahu bagaimana caranya kerajaan itu berdiri nantinya. Jadi bagaimana caranya kerajaan itu berdiri sudah dijelaskan lewat pasal ini, dan bagaimana itu terjadi dengan cara terjadi pengepungan terhadap kota Yerusalem. Jadi bila mana saudara dan saya sudah melihat Yerusalem sudah dikepung oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, maka pada saat itulah terjadi peristiwa besar yang Tuhan akan buat. Tuhan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun dan mengumpulkan umatnya dari seluruh penjuru dunia, dan mulai dari Yerusalem dan Sion Tuhan membuat pertahanan yang pertama. Dari Sion dan Yerusalem kemudian dia akan melebar ke seluruh wilayah dan pada akhirnya akan ke seluruh dunia. Demikianlah penyaringan segala bangsa. Bangsa-bangsa yang tidak mau ikut akan tidak turun hujan dan akan mendapatkan pencurahan bela-bela. Ini bukan membahas masalah 7 bela, tetapi peristiwa ini akan terjadi, yaitu penyakit-penyakit yang akan muncul sebelum 7 bela yang akan datang. Yaitu akan terjadi suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan melalui proses penyembuhan seperti yang mereka lakukan sekarang. Ini Tuhan buat agar ada perbedaan antara bangsa yang datang menyembah kepada Tuhan dan bangsa yang tidak datang menyembah kepada Tuhan. Demikianlah pembahasan pada Sabat sore hari ini. Kami mengucapkan kiranya pekabaran ini akan menjadi berkat bagi saudara-saudara, dan Tuhan Yesus akan memberkati kita semua melalui Roh Kudus-Nya. Kami bawakan dalam nama Yesus. Amin.